Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum? Terima kasih Kemudian Bapak. wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Selamat datang pemirsa pada program live interaktif konsultasi Islam. Tentunya bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah satu dosen di Sekolah Tinggi Dirosat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Dan malam hari ini pemirsa, insya Allah kita akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan nantinya kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan juga kami akan berikan kesempatan kepada seluruh pemirsa malam hari ini untuk bisa berinteraksi secara langsung melalui layanan telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Dan pemirsa, malam hari ini alhamdulillah telah bersama kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhahullah Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, khair. Kita semakin mendekati Idul Adha ini Ustaz ya. Iya. Masya Allah, semoga kita dimudahkan untuk bisa berkurban Ustaz ya. Para Amin. pemirsa juga begitu. Kemudian semoga yang berangkat haji dimudahkan oleh Allah Ustaz. Amin. Nah, Amin. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallah. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini seperti biasa marilah kita simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Fatwa TV dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, saya ingin membawakan sebuah ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sampai 5 kali dengan makna yang sama meskipun redaksinya sedikit berbeda. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alla taziru waziratu wizra ukhra." Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taziru waziratu wizra ukhra." Dan orang yang melakukan perbuatan dosa tidak akan memikul dosa orang lain. Orang yang melakukan perbuatan dosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ini yang berkaitan dengan perbuatan dosa. Yang berkaitan dengan perbuatan yang baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa allaysa lil insani illa ma sa'a." Seseorang tidak akan mendapatkan manfaat dari sesuatu kecuali dari yang dia usahakan. Kecuali dari yang dia usahakan, dari amalannya dia, dari perbuatannya dia. Jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, ini merupakan prinsip dalam kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan prinsip ini adalah prinsip yang inti dalam keadilan. Kita harusnya bersikap adil
kepada manusia. Ayat alla taziru waziratu wizra ukhra. Jangan sampai orang yang berdosa itu memikul dosa orang lain. Ini mengandung prinsip keadilan. Begitu pula wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak mendapatkan kecuali yang dia usahakan. Jadi ketika kita ingin balasan yang baik, maka kita harus melakukan kebaikan. Begitu pula apabila kita tidak ingin keburukan, maka jangan lakukan keburukan. Ini juga menjadi prinsip bagi kita dalam kehidupan. Apabila ada satu orang melakukan kesalahan, maka jangan timpakan hukuman kesalahan itu kepada orang lain. Jangan sampai orang lain yang tidak bersalah menanggung beban, menanggung kerugian karena kesalahan orang lain. Dalam kehidupan kita berkeluarga misalnya, jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apabila kita mendapati kesulitan, mendapati tekanan di lingkungan kerja kita, maka jangan sampai kesalahan orang lain tersebut menjadikan perilaku kita di rumah menjadi tidak terkontrol. Kita menjadi marah-marah kepada istri kita. Kita menjadi marah-marah kepada anak-anak kita. Padahal mereka tidak bersalah. Yang menjadikan hati kita tidak enak, hati kita tidak tenang, tidak tentram, gundah gulana orang lain. Bukan keluarga kita. Maka bersikaplah yang adil. Istri kita tidak bersalah, jangan kita marah-marahi dia. Anak-anak kita tidak bersalah, jangan kita marah-marahi mereka. Sudah, kesulitan-kesulitan yang disebabkan oleh orang lain, jangan sampai sebabnya kita arahkan, pengaruhnya kita arahkan kepada keluarga kita. Karena ini sikap yang tidak adil. Siapa yang salah, siapa yang kita marahi. Begitu pula ketika misalnya istri kita melakukan kesalahan, menjadikan hati kita tidak tenang, menjadikan hati kita tidak tentram, terganggu, maka jangan sampai anak-anak kita yang mendapatkan efek buruknya. Karena mereka tidak bersalah, yang bersalah istri kita. Maka batasi pengaruh buruk itu atau efek buruknya antara kita dengan istri. Kita cari solusi. Kita perbaiki keadaan itu. Jangan merembet ke anak-anak. Sebaliknya juga demikian. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, maka yang kita koreksi adalah mereka. Jangan sampai kita marah-marahnya kepada ibunya. Dalam lembaga, misalnya di pondok, sekolah, kantor, ataupun yang lain. Ketika ada satu orang melakukan kesalahan, maka bukan sikap yang adil. Akibatnya kita arahkan ke semua orang yang ada di lembaga tersebut. Ini bukan sikap yang adil. Tapi kalau misalnya ada satu orang melakukan kesalahan, maka perbaiki satu orang ini. Beri sanksi kepada dia yang bersalah. Jangan berikan sanksinya kepada orang lain yang tidak bersalah. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Ya, jangan sampai orang yang melakukan kesalahan itu menanggung kesalahan orang lain. Apalagi orang yang tidak bersalah sama sekali. Jangan sampai dia menanggung kesalahan orang lain yang bersalah. Begitu pula dalam kebaikan. Begitu pula dalam kebaikan. Kalau misalnya ada satu orang melakukan keistimewaan, beri dia penghargaan.
Beri dia apresiasi. Dan jangan samakan dengan yang lain. Karena yang lain tidak sama dengan dia. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwa seseorang itu mendapatkan kebaikan atau manfaat dari apa yang dia usahakan. Ya, menjadi tidak bagus ya ketika ada satu orang melakukan hal yang istimewa, kemudian kita samakan antara dia dengan yang lain. Ya, ini prinsip dalam kehidupan yang sangat baik ya, dan mendorong kita untuk berbuat adil dalam menyikapi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan hendaklah kita berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan ini. Demikian, wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, syukran Ustadz atas satu untayan nasihat yang telah diberikan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik pemirsa, Masya Allah, satu untayan nasihat yang sangat mulia bagi kita malam hari ini. Semoga kita bisa pahami bersama dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kita sapa terlebih dahulu para pendengar yang menyimak live interaktif kali ini melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada Radio MDFM Probolinggo, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Dan pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita mengundang Anda semuanya untuk bisa berinteraksi bersama kami malam hari ini melalui layanan telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Dan alhamdulillah pemirsa, malam hari ini telah terhubung bersama kita ada penelpon pertama, Ibu Hamba Allah di Pekanbaru. Baik, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, mohon untuk bertanya Pak Ustadz. Ya, ini apakah kita boleh berdoa gitu, meminta sama Allah, misalnya kita, ya Allah, kita minta matikan dalam keadaan entah sholat, entah dalam berzikir, entah pokoknya dalam menuntut ilmu, pokoknya kita minta kita tuh kalau bisa meninggalnya dalam keadaan beribadah gitu, berzikir. Apakah boleh kita berdoa seperti itu Pak Ustadz? Karena niat kita cuman kalau kita meninggal di dalam keadaan begitu kan insya Allah kan gitu. Kita termasuk ya dalam keadaan baik gitu. Itu aja, dan mungkin mohon pencerahan juga sama dari Ustadz bagaimana sebaiknya kita memohon ke Allah saat meninggal selain dari supaya kita dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah. Itu aja yang saya tanyakan. Mohon pencerahan dari Ustadz. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Apakah kita boleh berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan sujud, dalam keadaan beribadah kepadanya? Jawabannya ini boleh ya. Bahkan mungkin sangat dianjurkan. Karena itulah salah satu tanda husnul khatimah. Salah satu tanda husnul khatimah itu ketika seseorang diwafatkan dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada contoh dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah wafatkan beliau di kota Madinah, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan beliau dengan mati syahid. Ini menunjukkan bahwa meminta kematian yang seperti ini tidak ada masalah, bahkan mungkin dianjurkan. Yang tidak boleh itu meminta kematian.
Yang tidak boleh itu meminta kematian. Tapi meminta agar ketika mati dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah, ini boleh, bahkan dianjurkan. Bukankah kita minta, ya sangat dianjurkan untuk meminta husnul khatimah? Jawabannya iya. Apa yang dimaksud dengan husnul khatimah? Husnul khatimah adalah akhir yang baik. Ya, minta kematian yang baik. Ini boleh. Dan ini berbeda dengan minta kematian. Ya Allah, segerakan kematianku. Ini tidak boleh. Tapi ya Allah, wafatkan aku dalam kebaikan. Wafatkan aku ketika aku sujud kepadamu. Wafatkan aku ketika aku membaca kitabmu. Wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan aku dalam keadaan mati syahid. Yang seperti ini dibolehkan, ya. Ya, misalnya, ya Allah, wafatkan aku dengan keadaan aku bisa mengucapkan la ilaha illallah. Yang seperti ini dibolehkan, ya. Karena ini suatu kebaikan. Ya, demikian wallahu taala alam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan katsiran atas jawaban yang telah diberikan, Masya Allah. Semoga bisa memberikan pemahaman ya bagi ibu hamba Allah tadi yang bertanya di Pekanbaru Riau, dan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan bacakan Ustaz pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudari Ratnasari di Sidoarjo. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya. Saya yatim piatu, kakak saya semua perempuan. Keluarga dari pihak orang tua laki-laki ada, tapi jauh. Di usia muda saya menikah siri dengan diwakilkan saudara sepupu saya dari pihak ibu. Saya lupa waktu itu saya sudah paham atau belum kalau wali itu harus dari pihak keluarga laki-laki. Tapi waktu itu wali diberikan lagi ke wali hakim yang menikahkan saya dengan suami. Jadi sebenarnya bukan saudara sepupu saya yang menikahkan langsung. Nah, apakah sah pernikahan saya Ustadz? Mohon pencerahannya. Iya, jamaah sekalian rahiman rahimakumullah. Inti dari pertanyaan ini adalah pernikahan yang terjadi tanpa wali yang sesungguhnya. Ini sama dengan pernikahan tanpa wali. Ya. Ini sama dengan pernikahan tanpa wali. Walaupun di situ ada penghulu. Tapi penghulu ketika masih ada wali dari nasab, maka ya dianggap seperti tidak ada. Ya seperti pernikahan yang tanpa wali. Karena posisi penghulu di situ ya tidak kuat. Karena masih ada wali yang lebih berhak untuk menikahkan wanita ini. Yang jelas, ya saya ingin menasihatkan kepada seluruh kaum muslimat agar berhati-hati dalam melakukan ibadah pernikahan. Kenapa harus berhati-hati? Karena ini langkah besar dalam kehidupan. Efeknya juga akan sangat besar dalam kehidupan. Maka kita harus benar-benar hati-hati. Dan pernikahan sirri di zaman kita ini merupakan bentuk ketidakhati-hatian dalam melangkah dalam pernikahan. Karena konsekuensi dari pernikahan sirri di zaman yang amanah sudah sangat sedikit dan lemah ini akan menimbulkan banyak efek buruk. Akhirnya banyak dari hak-hak wanita yang sulit untuk diusahakan. Apalagi dengan adanya persidangan, ya. Kalau ada masalah, nanti gimana akan mengangkat ke meja hijaunya. Akan sulit untuk mempertahankan hak-hak wanita ketika pernikahannya sirri. Maka jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, berhati-hatilah dalam melangkah dalam pernikahan. Kalau menikah, menikahlah dengan cara yang aman. Menikahlah dengan resmi. Karena di situ kita bisa mempertanggungjawabkan langkah tersebut, dan
dari situ kita bisa mendapatkan hak-hak kita apabila nantinya ada masalah-masalah di kemudian hari. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Kalau misalnya kita katakan bahwa wali, hakim itu menjadi tidak sah ketika masih ada wali nasab, ya, maka akhirnya kita akan mengatakan pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Ya, ini sebagaimana pendapatnya jumhurul ulama, ya, mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan bahwa pernikahan tanpa wali yang sah itu tidak sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batil. Siapapun perempuan yang menikah tanpa wali, ya, tanpa izin walinya, maka pernikahannya dianggap batal. Bagaimana dengan keadaan sudah menikah dalam waktu yang lama, bahkan sudah ada anaknya? Apakah harus diulang pernikahannya karena pernikahan yang pertama dianggap batil? Jawabannya iya. Ulang pernikahan dengan memenuhi syarat perwalian, ya, sesuai dengan keadaan yang paling akhir. Ya, kalau misalnya masih ada wali dari saudaranya, misalnya saudara laki-lakinya atau saudara ayahnya. Kalau masih ada saudara ayah dulu. Kalau misalnya tidak ada saudara dari ayah, ya, maka bisa dari saudara, ya, kandung. Baik. Bagaimana dengan status anaknya? Status anaknya dianggap nikah syubhat, ya. Jadi bisa dinasabkan kepada ayahnya. Bisa dinasabkan kepada ayahnya, walaupun kita katakan pernikahan yang pertama tadi tidak sah karena tidak ada wali nikah yang sebenarnya yang sah menurut syariat. Ya, kita katakan anak tersebut bisa dinasabkan kepada ayahnya karena ini masuknya dalam kategori nikah syubhat, ya. Tapi si ayah dan ibu harus, ya, memperbaiki kesalahan dalam pernikahannya. Mereka harus melakukan akad nikah baru. Ya, kalau misalnya, ya, malu dan tidak ingin diketahui oleh banyak orang, maka silahkan melakukan akad nikah secara tertutup, ya, dengan menjalankan semua rukun dan syarat pernikahannya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi yang bertanya dan memberikan nasihat bagi kita semua agar kita jauh lebih berhati-hati sebelum kita menuju jenjang pernikahan. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali telah terhubung bersama kita malam hari ini. Penelpon kedua ada Ibu Tutwuri di Lampung. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Bacaan atahiyat akhir, bacaan atahiyat riwayat Ibnu Mas'ud apa riwayat Ibnu Umar Ustaz? Terus yang kedua boleh Ustaz? Boleh, Ya, silakan silakan. Ibu. Ketika sholat Isya diakhirkan tetapi anak-anak tidak sanggup, apakah saya tetap sholat diakhirkan apa sholat setelah azan? Jazakumullah khairan Ustaz jawabannya. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Ustaz. Iya. Tentang bacaan tahiyat, ya, yang masyhur adalah tahiyatnya Ibn Mas'ud, ya, yang bunyinya at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Ini lafal tahiyat yang masyhur. Ada juga redaksi tahiyat atau tasyahud yang lain.
Ya, seperti misalnya At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, dua riwayat ini boleh kita baca, ya. Yang satu boleh kita baca, yang kedua juga boleh kita baca, dan artinya hampir sama, ya, perbedaannya sedikit sekali. Jadi yang lebih baik kita kadang-kadang membaca riwayat yang ini, kadang-kadang membaca riwayat yang itu, dan riwayat dalam tasyahud ini banyak, ya. Ada yang saya tahu ada 5 riwayat. Bahkan bisa jadi lebih dari itu, ya, bisa jadi lebih dari itu. Yang penting riwayatnya sahih. Ya, seperti doa istiftah, ya, ada 12 riwayat yang sahih yang dibawakan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam sifat salat nabinya. Ada 12 riwayat. Ya, kita sebaiknya membaca kadang-kadang bacaan yang pertama, kadang-kadang bacaan yang kedua, kadang-kadang bacaan yang ketiga. Dengan begitu kita bisa mengamalkan semua yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula yang masalah tasyahud tadi. Wallahu taala a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang ibu yang ingin mengakhirkan sholat isyaknya, sedangkan anak-anaknya tidak mampu untuk menjalankan sholat isya di akhir waktu. Bagaimana solusinya? Apakah lebih baik mengakhirkan waktu, ataukah lebih baik sholat di awal waktu berjamaah di rumah? Jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, ada banyak dalil yang menjelaskan bahwa sholat isya itu waktu yang paling afdal adalah waktu yang diakhirkan, ya. Jadi di akhir waktunya. Jadi sholat isya itu sebaiknya dilakukan di akhir waktu. Banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Namun apabila keadaannya makmum kita, orang yang sholat bersama kita itu tidak mampu atau berat menjalankan sholat isya di akhir waktu, maka sebaiknya kita memilih awal waktu untuk mempertahankan jamaahnya. Ya, ini berlaku di masjid dan ini juga bisa berlaku di rumah. Kalau misalnya seorang ibu dia punya makmum 2 anak perempuan misalnya, dan mereka ingin sholat berjamaah di rumah, pilihannya kalau di awal waktu mereka bisa sholat berjamaah, tapi kalau di akhir waktu mereka akhirnya tidak bisa berjamaah, maka sebaiknya sholatnya di awal waktu. Dan ini yang dipilih oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di masjid. Ya, beliau kalau mengakhirkan waktunya sampai malam, mengakhirkan sholatnya sampai malam, maka orang-orang akan merasa berat. Makanya beliau menjadikan sholat isyaknya itu biasanya di awal waktu, agar tidak memberatkan makmumnya. Ya, kalau ini dilakukan di Masjid Nabi Muhammad SAW, ya pada asalnya yang di rumah juga demikian. Ya, wallahu taala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga bisa memberikan pemahaman tadi ya untuk Ibu Tuturi yang bertanya tadi di Lampung. Barakallahu fikum. Baik, kembali telah terhubung bersama kita malam hari ini penelpon ketiga. Ada Ibu Titin di Bekasi, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Saya punya permasalahan gini Pak Ustadz. Saya dulu berangkat haji tahun 2004. Waktu berangkat itu kan memang tidak punya ilmu. Artinya ada duit berangkat lah itu. Iya. Tapi setelah sekarang saya mendengarkan rukun-rukun haji itu, dulu dari Arafah itu
keluar dari Arafah, cuma mencari batu aja di Musdalifah langsung kembali ke Mina, Pak Ustadz. Yang ingin saya Jam tanyakan, berapa kembali ke Minanya? jadi setelah habis pada maghrib itu kan kita keluar ya Pak Ustadz ya. Walaupun dengan agak lama karena nggak mungkin kita pada maghrib persis Ustadz. Tapi setelah itu langsung ke Musdalifah hanya mencari batu, langsung kembali ke Mina. Iya, Artinya kembali ke tidak Minanya nginep. jam berapa? Ya setelah jam 12-an katanya. Setelah jam 12-an kata Pak Ustadz pembimbingnya itu dianggap sudah memenuhi syarat. Nah, yang ingin saya tanyakan setelah sekarang saya suka mengikuti sunnah itu Pak Ustadz, sebetulnya saya ini sahkah atau saya mesti berbuat apa Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Baik. Ya, syukran Pak Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus dan mungkin banyak dialami oleh saudara-saudara kita kaum muslimin yang dulunya tidak punya ilmu, kemudian setelah itu belajar dan mendapati apa yang dia pelajari itu kurang sesuai dengan apa yang dahulu dipraktekkan. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, seorang yang awam ya, itu kewajiban dia adalah bertanya kepada para ulama, bertanya kepada pembimbing yang dia anggap mumpuni ilmunya. Dan tadi disebutkan bahwa bertolak dari Musdalifahnya sudah melewati tengah malam. Sudah melewati tengah malam. Dan memang ya ada pendapat yang membolehkan. Ada pendapat yang membolehkan jamaah haji untuk meninggalkan Musdalifah menuju Mina ketika sudah melewati tengah malam. Terutama mereka yang dianggap lemah, ya, mereka yang dianggap lemah. Mungkin saja ibunya ketika itu tidak lemah, bapaknya juga mungkin tidak lemah karena sudah tahun 2000 berapa tadi? 2004. Sudah lama, mungkin ketika itu masih kuat, ya. Tapi ya biasanya yang demikian itu karena rombongannya ada yang lemah. Jadi ada rombongan yang tua renta, ya, yang akhirnya menjadikan jamaah tersebut ya disuruh sekalian semuanya. Tapi intinya ada pendapat yang mengatakan bahwa setelah melewati tengah malam ya dibolehkan untuk meninggalkan Musdalifah bagi mereka yang wanita, ya, yang dianggap sebagai jamaah yang lemah. Dan ketika itu juga keadaannya masih jahil, ya, keadaannya masih jahil dan sudah diarahkan oleh pembimbingnya. Maka wallahu ta'ala alam, ana melihat yang seperti ini ya ma'dzur, boleh, dan kita anggap hajinya sah. Kita anggap hajinya sah, ya, karena sudah mengikuti arahan dari pembimbing. Di sisi lain memang dikuatkan oleh pendapat yang ya mungkin secara sandaran dalilnya kurang kuat, tapi ada pendapat yang mengatakan demikian. Ya, ana melihat yang seperti ini kita bisa masukkan ke dalam masalah yang di dalamnya ada sa'ah, ada keringanan, ada kelonggaran. Karena di satu sisi itu ada pendapat yang mendukungnya, di sisi lain dia sudah mengikuti arahan dari pembimbing dan ketika itu dia sebagai orang awam, ya, yang biasanya pembimbing sudah dipilihkan dari orang-orang yang punya pengetahuan dalam masalah manasik, sehingga kita katakan insya Allah ya haji yang seperti itu kita lihat sah. Kalau ingin ya, atau kalau tidak puas dengan haji yang dulu dilakukan, ingin berhaji dengan cara yang benar-benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka ada baiknya
untuk mendaftar lagi, berusaha untuk daftar haji lagi sesuai dengan kemampuannya, dan setelah itu ketika dapat giliran bisa berhaji dengan haji yang bisa lebih sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wallahu taala a'lam. Masya Allah, syukron Ustadz wa jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan pemahaman dan juga ketenangan ya untuk Ibu Titin tadi yang bertanya di Bekasi. Baik pemirsa, kembali telah terhubung bersama kita. Kali ini ada penelpon keempat. Ada Pak Mukhlis di Jakarta. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Mukhlis pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Mukhlis. Ustaz, Ana mau tanya terkait dengan paparan antum di awal tadi mengenai dosa dan pahala, Ustaz ya. Iya. Dosa dan pahala yang ditanggung oleh orang lain. Yang Ana ingin tanyakan adalah bagaimana dosa dan pahala yang dibuat oleh anak-anak terhadap orang tuanya. Kita pernah dengar bahwa kalau anak itulah hasil usaha dari orang tuanya. Itu aja Ustaz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, yang Ana sampaikan tadi di awal pertemuan itu kaidah umum, ya. Kaidah umum yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kaidah umum ini ada pengecualian-pengecualian. Ada pengecualian-pengecualian. Seperti misalnya, ya, kalau ada orang berdakwah, dia mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan. Dan alhamdulillah setelah itu banyak orang yang tersadar dengan ajakan tersebut dan akhirnya mereka melakukan kebaikan. Maka orang yang ngajak ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala seperti pahala orang-orang yang melakukan kebaikan itu. Di sini ya, orang ini mendapatkan pahala dari amalan orang lain. Kalau kita sinkronkan dengan firman Allah, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, seseorang itu mendapatkan kebaikan dari yang dia usahakan. Sedangkan ini usahanya dari orang lain, perbuatan baiknya dari orang lain, tapi dia mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya mereka. Maka ini pengecualian. Ini pengecualian. Contohnya lagi, ada orang memberikan makan kepada orang yang sedang puasa. Dia mendapatkan pahala puasa seperti orang yang dia kasih makan. Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'a. Barang siapa yang ngasih makan kepada orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala puasa seperti pahala orang yang dia kasih makan, tanpa mengurangi pahala dia sama sekali. Yang ngerjakan puasa orang lain, dia mendapatkan pahala seperti pahala puasa orang tersebut. Ya, ini pengecualian. Begitu pula ketika orang tua mendidik anaknya, akhirnya anak tersebut menjadi anak yang saleh. Dia saleh karena orang tuanya. Maka ketika dia melakukan sholat, membaca Al-Quran, berakhlak mulia kepada orang lain, membantu orang lain, ya, dan seterusnya, maka orang tua juga akan mendapatkan pahala seperti pahala anaknya itu. Kenapa? Karena orang tua menjadi sebab anak itu bisa melakukan kebaikan. Maka ini bisa dimasukkan ke dalam pengecualian dari kaidah umum tadi. Begitu pula dengan keburukan. Seseorang bisa menanggung keburukan orang lain ketika ada dalil yang menunjukkannya. Seperti misalnya di dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang mengajak orang lain untuk melakukan keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa
sebagaimana dosa orang yang melakukannya. Ada orang misalnya, dia menciptakan musik, lagu. Lagu itu ada musiknya. Akhirnya lagu ini menjadi viral. Akhirnya didendangkan, ya, didendangkan oleh banyak orang. Akhirnya orang-orang tertarik untuk membawakan lagu ini dengan alat musiknya. Maka pencipta lagu ini akan mendapatkan dosa yang sangat banyak. Setiap orang yang memainkan lagu tersebut dengan alat musiknya, dia mendapatkan dosanya. Karena dia menjadi sebab keburukan ini. Padahal yang melakukan dosa orang lain. Tapi sebabnya karena dia. Maka dia mendapatkan dosa. Dan betapa banyak orang yang terjatuh ke dalam dosa karena dia. Karena lagunya tersebut. Contohnya lagi misalnya ada orang. Dia memerankan peran di televisi. Memamerkan auratnya. Akhirnya banyak orang yang terfitnah dengan filmnya tersebut. Terjatuh ke dalam perbuatan zina. Terjatuh ke dalam perbuatan pacaran. Yang mendatangkan banyak sekali keburukan dan kerusakan. Maka orang yang memerankan peran dan akhirnya mendatangkan banyak keburukan ini akan mendapatkan dosa-dosa. Ini dosa, bahkan bisa jadi dosa jariah. Pemerannya sudah mati. Banyak orang yang melihat filmnya dan banyak orang yang terfitnah dengan film tersebut. Ya. Begitu pula dengan ajakan-ajakan keburukan yang lainnya. Orang pelopor keburukan luar biasa dosanya. Ada yang memunculkan amalan kesyirikan. Dan akhirnya amalan kesyirikan itu turun-temurun. Berapa dosa orang yang memulai ini? Di zaman kita banyak sekali asalnya kuburan biasa. Kemudian ada orang yang datang, dia mimpi bahwa kuburan ini adalah kuburan yang seharusnya dikeramatkan. Akhirnya dibangun, kemudian dikeramatkan. Akhirnya turun-temurun orang-orang melakukan kesyirikan di sana. Orang yang menjadi pelopor kesyirikan ini, dia akan menanggung dosa-dosa orang setelahnya. Makanya, pembunuh pertama itu menanggung dosa manusia yang mengikuti langkahnya. Dan betapa banyaknya mereka. Ya, ini bisa dimasukkan ke dalam pengecualian-pengecualian karena ada dalil khusus yang menunjukkannya. Tapi kaidah dasarnya, kaidah asalnya bahwa orang itu akan mendapatkan kebaikan dari usaha dia. Dan orang tersebut akan mendapatkan keburukan dari amal buruknya dia sendiri. Itu kaidah dasarnya. Kalau ada dalil-dalil yang mengecualikan, maka bisa dijadikan sebagai pengecualian-pengecualian. Ya demikian, wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Kembali pemirsa, malam hari ini telah masuk dan terhubung bersama kita bersama. Malam hari ini ada Ummu Yodi di Riau. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu Yodi pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp dirasa Ustaz. Ini masalah tentang nazar Ustaz. Begini, anak-anak sakit waktu itu dirawat karena sakitnya itu lama. Anak bernazar bila anak-anak sembuh, anak akan memberi makan anak yatim senilai sekian. Terus sampai sekarang anak-anak itu belum sembuh Ustaz. Masih misalnya sakit terus sembuh, sakit sembuh. Itu bagaimana dengan nazar anak itu Ustaz? Apakah harus segera ditunaikan atau menunggu anak-anak itu sembuh dulu Ustaz? Itu sakitnya sakit apa? Apa ya? Katanya itu Ustaz, kelenjar gitu. Kelenjar getah bening. Jadi udah pernah dioperasi ya, dioperasi. Kemudian masih ini Ustaz, masih kumat-kumat gitu. Yeah. Masih sering dirawat bolak-balik. Jadi kapan dia harus menunaikan nazarnya? Berarti dianggap belum pernah sembuh berarti?
Oh ada Ustaz, misalnya dia panas tinggi, terus sakit 3 hari gitu kan Ustaz, terus udah sembuh misalnya agak Ini yang hari apa 3 hari. ini yang dimaksud dengan sakit kelenjar getah beningnya, atau yang dimaksud dengan sakit itu sakit panasnya ketika dia nazar? Efek dari bekas operasinya itu Ustaz masih sering kambuh gitu Ustaz. Iya, yang saya tanyakan, penyakit kelenjar getah beningnya itu masih ada atau sudah hilang? Masih ada Ustaz. Ya, terus yang kedua, yang tadi disebutkan dalam nazar kalau anaknya sembuh, itu maksudnya sembuh dari penyakit kelenjar getah bening atau sembuh dari ya panasnya? Oh begitu. Dia cuma ngomong gitu aja sih Ustaz. Jadi nggak tahu juga pastinya niatan di hatinya itu yang mana gitu. Tapi kayaknya yang kelenjar getah bening itu Ustaz, karena dia terlontar itu ketika anaknya itu operasi gitu Ustaz. Baik. Udah Ustaz, ya syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan ini ya ada kemungkinannya ya. Tapi saya ingin memberikan sedikit pengingat ya, bahwa nazar yang dilakukan tadi itu masuk dalam kategori nazar yang mu'allaq. Ya. Dan nazar yang mu'allaq atau digantungkan kepada sesuatu yang diharapkan terjadi, nazar yang seperti ini adalah nazar yang makruh. Ya, nazar yang dibenci dalam syariat. Ini yang dicela oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa nazar tersebut tidaklah keluar kecuali dari orang yang bakhil. Innama yustakhraju minal bakhil. Jadi nazar seperti itu keluarnya itu dari orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Seakan-akan dia tidak mau bersedekah kepada fakir miskin kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang dia inginkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada dia yang dia tidak bisa menghitungnya. Yang harusnya dia sudah membalasnya dengan yang lebih banyak dari sekedar memberikan makanan kepada fakir miskin dengan nilai nominal tertentu. Kalau dia menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka apa yang dia nazarkan itu tidak ada apa-apanya. Apa yang dia nazarkan itu tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Maka sangat tidak pantas bagi seseorang menggantungkan amalan ibadah tertentu kepada datangnya nikmat yang dia harapkan. Ya. Baik. Ini yang pertama. Kalau nazar, jangan nazar yang mu'allaq. Jangan nazar yang digantungkan kepada terjadinya suatu nikmat. Tapi bernazar yang mutlak tidak ada masalah. Misalnya besok aku bernazar kepada Allah untuk berpuasa. Seperti ini nazar yang tidak makruh. Itu minimal mustahab. Karena itu ibadah. Taib. Berikutnya, ketika terjadi nazar yang mu'allaq. Ketika terjadi nazar yang digantungkan kepada nikmat yang diharapkan oleh pelaku dan belum terjadi. Nikmat itu belum terjadi. Maka kewajibannya belum ada. Kalau nikmat tersebut sudah terjadi, maka di situ dia wajib untuk melakukan apa yang dia nadarkan. Dia wajib melakukan apa yang dia nadarkan. Kalau pertanyaannya tadi, ya ini pertanyaan kata-katanya bersayap ya. Tadi dikatakan bahwa dia nazar kalau anaknya itu sembuh, maka dia akan memberikan makan kepada fakir miskin sejumlah sekian. Taib, apa yang dimaksud dengan sembuh di sini? Kalau misalnya niatnya dalam nazar tersebut adalah sembuhnya anak dari penyakit ya kelenjar getah bening seperti yang disebutkan tadi, dan ternyata penyakit tersebut belum hilang dari anaknya, maka apa yang dia nazarkan belum wajib untuk dia
dia lakukan. Ya, belum wajib untuk dia lakukan. Tapi kalau maksudnya, kalau anaknya sembuh adalah sembuh dari sakit panasnya, ya, atau sembuh dari operasinya, ya, maka ketika hal itu terjadi, dia sudah tidak panas lagi, atau dia ya sembuh dari operasinya, maka ya dia wajib untuk menjalankan apa yang dia nazarkan. Ya, intinya kembali kepada niat dia. Apa yang dimaksud dengan kata-kata kalau anaknya sembuh? Apakah maksudnya adalah sembuh dari penyakit kelenjar getah beningnya? Kalau maksudnya ini dan ternyata penyakit itu masih ada, ya belum hilang, maka apa yang dia nadarkan belum wajib untuk dia lakukan. Ya, demikian wallahu taala a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi yang bertanya tadi. Ummu Yodi di Riau, Masya Allah. Baik, pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini kembali telah terhubung bersama kita. Penelpon terakhir insya Allah ada Ummu Zahra di Riau. Baik, silakan Ummu Zahra, pertanyaannya. Ya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Zahra. Ya, terima kasih Ustaz. Ini terkait dengan untuk menunaikan ibadah haji atau umroh, Ustaz. Kalau umroh itu dilaksanakan, mana yang lebih baik dilaksanakan bulan Ramadan atau di hari-hari biasa yang diizinkan, Ustaz? Sebab kalau bulan Ramadan itu Di hari-hari apa? di hari pokoknya selain di haji kan itu diizinkan untuk berangkat umroh kecuali di bulan haji ini. Jadi kalau di bulan Ramadan ketika kita mengadakan melakukan umroh itu tidak kesampaian untuk mencium Hajar Aswad itu, Ustaz. Sangat sulit untuk menyangkaunya itu. Apakah umroh ini dengan kita tidak mencium atau menyentuh Hajar Aswad ini, apakah umroh kita tidak afdol? Atau bagaimana, mana yang lebih di hari Ramadan atau di hari-hari lainnya, mana yang lebih afdol, Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jamaah sekalian rahiman rahimakumullah. Pada asalnya umrah di bulan Ramadan lebih afdal daripada umrah di bulan yang lainnya. Kenapa? Karena adanya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan haji bersamaku. Haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa ya, seperti haji. Dan bukan hanya haji saja, haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan hadis ini kita bisa mengatakan bahwa umrah di bulan Ramadan itu lebih besar pahalanya daripada umrah di bulan yang lainnya. Adapun karena di bulan Ramadan keadaan menjadi ramai sekali dan akhirnya tidak bisa mencium Hajar Aswad, maka kita katakan walaupun kita tidak bisa mencium Hajar Aswad, umrah tersebut tetap berpahala seperti haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetap ada pahala ini. Seperti berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau alasannya kalau umrah di bulan Ramadan tidak bisa mencium Hajar Aswad, maka alasan ini kurang kuat untuk mengatakan bahwa umrah di bulan Ramadan itu kurang afdal. Lebih afdal umrah di bulan lain yang di sana kita bisa mencium Hajar Aswad. Ya, karena mencium Hajar Aswad ini juga sunnah ya. Ini bukan sesuatu yang wajib. Kalau misalnya dikasih pilihan antara umrah dengan mencium Hajar Aswad, tapi dengan menzalimi orang lain, dengan umrah tanpa mencium Hajar Aswad dan bisa menyelamatkan diri dari tindakan menzalimi orang lain, maka yang lebih utama adalah umrah tanpa menzalimi orang lain.
umrah tanpa menzalimi orang lain walaupun tidak mencium Hajar Aswad, daripada umrah dengan mencium Hajar Aswad tapi menzalimi orang lain, berdesak-desakan, mungkin sikut-sikutan, ya, mungkin kakinya ada yang terinjak oleh kaki kita dan seterusnya. Ini ya sesuatu yang tidak baik, ya. Kita tidak bisa mencium Hajar Aswad, di sana sudah ada gantinya. Kan kita bisa melambaikan tangan kita. Dan itu juga menjadi saksi, ya. Hajar Aswad juga akan menjadi saksi bagi kita ketika kita melambaikan tangan kita kepada Hajar Aswad. Dan seseorang itu, jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, ketika ingin melakukan suatu kebaikan tapi dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dianggap mendapatkan pahala kebaikan yang dia inginkan. Kita ketika umrah di bulan Ramadan, bukankah kita punya keinginan yang sangat kuat untuk mencium Hajar Aswad? Jawabannya iya. Tapi karena kita tahu mencium Hajar Aswad itu sangat susah, ya, sulit untuk melakukannya tanpa menzalimi orang lain, akhirnya kita memilih untuk tidak melakukan itu. Maka ini adalah uzur, ya. Ini penghalang dari Allah Subhanahu wa taala. Keadaannya seperti itu. Maka akhirnya kita urungkan. Kita urungkan niat untuk melakukan kebaikan itu. Maka yang seperti ini sudah dicatat sebagai pahala. Pahala kita, ya, mencium Hajar Aswad, ya, karena kita punya niat dan tekad yang kuat. Kalau saja tidak ada penghalang itu, bukankah kita akan menciumnya? Jawabannya iya. Tapi kenapa kita tidak menciumnya? Karena ada penghalang ini. Maka apabila keadaannya seperti ini, ya, maka orang ini, ya, telah mendapatkan pahala mencium Hajar Aswad, ya. Sehingga, ya, Allah taala alam, ana melihat, ya, umrah di bulan Ramadan tetap lebih utama daripada umrah di bulan yang lainnya. Mungkin yang kedua adalah umrah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak ada hari-hari yang amalan kebaikan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, demikian wallahu taala a'lam. Masya Allah, syukron Ustadz atas jawaban yang cukup jelas dan semoga ini memberikan penjelasan dan juga pemahaman bagi Ummu Zahra tadi yang bertanya di Riau. Baik Ustadz, syukron wa jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban-jawaban yang telah diberikan dan ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua malam hari ini. Semoga Allah memberi balasan dengan balasan yang terbaik Ustadz. Barakallahu fikum. Dan pemirsa, sebelum kita tutup perjumpaan kita malam hari ini, kembali kami mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Dan pemirsa, jangan lupa kabar gembira bagi para pemirsa sekalian. Mulai besok insya Allah akan ada live interaktif baru, live interaktif Menjaga Iman, setiap hari Selasa pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, yang akan diampu oleh Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan Hafidhahullahu Ta'ala. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada pemirsa sekalian yang telah menyimak live interaktif kita malam hari ini. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan selalu program live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website kami di www.fatwatv.id dan juga di www.dewanfatwa.com. Baik pemirsa, kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali pada program live interaktif yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.